Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pengajian kita dari syarah kitab tauhid pada pertemuan yang kedua. Masih dalam bab yang pertama tentang kitab tauhid, dan al-muallif yaitu penulis al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan 7 dalil tentang makna dari tauhid. Dalil yang pertama yaitu dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Silakan buka halaman 23 ya, kalau ada bukunya buka halaman 23 ya. Yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Aku, hanya untuk beribadah kepada Aku. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Ini dalil bahwasanya jin dan manusia adalah mukallaf. Mukallaf yaitu diberi beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diberi beban berarti akan ada balasan. Apakah masuk surga atau masuk neraka jahanam. Dan ini berbeda dengan hewan. Kalau hewan tidak diberi beban. Yang diberi beban hanyalah jin dan manusia. Oleh karenanya jika jin dan manusia tidak menjalankan beban tersebut, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kondisi mereka seperti hewan. Ya, kondisi mereka seperti hewan yang tidak diberi beban. Ya, justru mereka akan lebih terhina daripada hewan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad dzara'na fi jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Mereka diberi hati namun tidak mereka gunakan untuk berfikir. Mereka diberi mata namun tidak mereka gunakan untuk melihat kebenaran. Mereka diberi telinga namun tidak mereka gunakan untuk mendengar kebenaran. Kata Allah, ulaika kal an'am, dan mereka itu seperti binatang ternak. Kata Allah, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Tatkala Allah telah memberikan tugas mulia kepada jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, lantas tidak dijalankan, maka kedudukan mereka lebih parah daripada hewan. Oleh karenanya, tatkala di hari kiamat kelak, tatkala hewan-hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhushu husyirat, tatkala binatang-binatang buas dikumpulkan, termasuk binatang-binatang yang jinak juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikisos, ya, dikisos antara hewan yang menzalimi, hewan yang terzalimi, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha, ya, hatta yuktas asyat al-jalha min syat al-qarna, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya daripada kambing yang bertanduk. Karena waktu di dunia kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk. Maka pada hari kiamat kelak Allah akan menunjukkan di hadapan manusia bahwasanya Allah akan menunaikan hak, tidak ada hak yang hilang. Bahkan haknya hewan saja Allah kembalikan. Bahkan haknya hewan Allah kembalikan. Buktinya hewan kambing yang tidak bertanduk, yang pernah ditanduk oleh hewan yang bertanduk, akan diambil
haknya dari hewan kambing yang bertanduk, ya. Apatah lagi hak-hak manusia. Kalau hak hewan saja Allah kembalikan. Dan saya ingatkan bahwasanya kalau hak kita diambil oleh orang atau hak kita dijatuhkan oleh orang, maka jangan khawatir, hak kita pasti kembali, pasti kembali di hari kiamat kelak. Jangankan hak manusia, hak hewan saja Allah kembalikan. Setelah hewan-hewan tersebut dikisos, dikumpulkan oleh Allah kemudian dikisos, kemudian hewan-hewan tersebut kata Allah kuni turaba, jadilah kalian menjadi pasir, jadi tanah. Hewan-hewan tadi berubah menjadi tanah karena mereka tidak melanjutkan perjalanan menuju surga atau neraka karena mereka ghairu mukallaf, karena mereka tidak diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Waktu orang-orang kafir melihat hewan-hewan berubah menjadi tanah, maka mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku bisa seperti menjadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Namun kondisinya hewan dan jin yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala maka lebih buruk daripada hewan ternak. Bukan seperti hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan ternak. Dari sini kita tahu bahwasanya yang disuruh beribadah bukan cuma kita manusia. Jin-jin juga sering disuruh untuk beribadah. Disuruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya disebutkan oleh sebagian ulama, Syekh bin Baz rahimahullahu taala kalau beliau menyampaikan ceramah terkadang beliau menyebutkan ya ma'syaral jin, dalam ceramah beliau menyebutkan hai para jin sekalian, ya. Karena bisa jadi dalam pengajian ada jin-jin yang hadir. Mungkin di sekitar ibu-ibu ada jin-jin, kita enggak tahu, ya. Sekitar bapak juga ada jin-jin, kita enggak tahu. Jin-jin yang baik insyaallah untuk pengajian. Jin salafi mungkin. Ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwasanya jin-jin tersebut juga mendapat ganjaran di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan juga di akhirat. Seperti lihat halaman 23 saya nukilkan firman Allah dalam surat Jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba." Adapun golongan jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka akan menjadi kayu api bagi neraka jahanam, ya. Karena Allah menyatakan neraka jahanam ya waquduhan nas wal hijarah, ya, bahwasanya bahan bakarnya dari manusia dan juga dari batu. Ternyata jin juga bisa menjadi bahan neraka, bakar neraka jahanam. Kemudian kata Allah, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka istiqamah di atas jalan yang benar, maka kami akan berikan mereka air yang segar. Maksudnya ini ungkapan dalam bahasa Arab artinya rezeki yang banyak. Jadi para jin kalau mereka bertakwa kepada Allah juga diberi rezeki di dunia seperti manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Jin pun demikian, kalau dia bertakwa di dunia, dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Kalau dia kafir, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahanam, bahkan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Oleh karenanya, jin juga memiliki berbagai macam aliran. Allah berfirman tentang perkataan para jin tentang diri mereka. Allah menukil perkataan para jin, mereka berkata, "Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik, kunna tara'iqa qidada." Kami para jin di antara kami ada yang soleh dan di antara kami ada yang tidak soleh. Dan kami memiliki jalan-jalan yang berbeda-beda. Kami juga bertorikot-torikot. Bukan cuma manusia yang punya torikot-torikot. Jin-jin juga memiliki torikot-torikot. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-A'mash rahimahullah, beliau pernah bertanya kepada jin. Jadi Al-A'mash pernah bertanya kepada jin, "Famar rafidhatu fikum?" Wahai jin, bagaimana menurut kalian tentang jin Rafidhah, jin Syiah di antara kalian? Maka ini jin Salafi menjawab, "Syarruna." Ini jin sunnah, ya. Jin sunnah. Kata jin sunnah, ini orang Syiah, ini jin Syiah ini paling brengsek katanya. Paling apa? Paling parah di antara kami. Jadi ada kelompok-kelompok bermacam-macam. Dan ini kenyataan, ya. Kalau kita lihat sebagian, ada jin Nasrani, ada jin Hindu, ada jin Sufi, ya. Ada jin Harokah, ada jin apa namanya? Jin Syiah, ada jin Sunni, ya. Nah, timbul pertanyaan, kalau kita tahu bahwasanya jin juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara ibadah mereka? Apakah sama persis dengan manusia atau ada perbedaan? Maka
para ulama usul, ahli usul fiqh telah menjelaskan hal ini. Mereka mengatakan ada khilaf di kalangan para ulama, tapi menurut pendapat al-muhaqqiqin, yaitu para peneliti di kalangan para ahli usul fikih, bahwasanya jelas ada perbedaan antara cara beribadah jin dan manusia, meskipun secara global sama, tapi secara detail pasti ada perbedaan mengingat kondisi jin dan manusia yang berbeda. Ya, mengingat kondisi jin dan manusia yang berbeda. Apakah perbedaan mereka kita enggak tahu, ya. Apakah perbedaan antara kita dengan mereka kita tidak tahu, ya. Tapi mungkin di antara jin juga ada ahli fikih jin, mungkin ada, ya. Ada ulama di kalangan jin mungkin juga ada, ya. Ya, oleh karena tidak perlu kita tanya, Ustaz, jin kalau buang angin wudu atau tidak, kita enggak tahu. Itu urusan para jin, ya. Bukan urusan kita, ya. Kecuali kalau Anda ingin punya hubungan dengan jin, dan jangan punya hubungan dengan jin, ya. Khawatir terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan. Intinya kita tidak perlu tahu karena itu bukan urusan kita. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, dan di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Taib. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa", tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah, lihat halaman 25, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadah hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ibadah adalah suatu kata yang mencakup seluruh perkataan dan perbuatan baik lahir maupun batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkara yang dicintai oleh Allah maka itu adalah ibadah. Kalau kita kerjakan dengan penuh ketundukan, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi ibadah berkaitan dengan zat ibadah, ya. Jadi semua yang dicintai oleh Allah baik perkara menjalankan ibadah tersebut harus tunduk, ya. Ibnu Taimiyah juga berkata tentang ibadah berkaitan dengan kondisi kita tatkala beribadah. Kata beliau, ismun yajma'u kamalal dhulli wa nihayatahu wa kamalal hubbi lillah wa nihayatahu. Ibadah adalah satu nama yang mengumpulkan kesempurnaan ketundukan dan puncak dari ketundukan kepada Allah digabungkan dengan kesempurnaan kecintaan dan puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal hubbul khali an dhullin, oleh karenanya sekedar cinta tetapi kosong dari ketundukan, atau sebaliknya sekedar tunduk tapi kosong dari rasa cinta, maka itu tidak disebut dengan ibadah. Ibadah itu adalah mencakup antara dua perkara, puncak kecintaan dan puncak ketundukan. Nah, kita kalau beribadah kepada Allah, kita tunjukkan hal tersebut. Benar-benar kita cinta kepada Allah dan benar-benar kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, yaitu kecuali untuk mentauhidkan aku, ya. Berarti kehidupan kita hukum asalnya adalah beribadah kepada Allah. Karena tujuan utama Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Kenyataannya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu yang kita gunakan untuk beribadah tidak banyak. Salat 5 waktu, ya, taruhlah dengan wudunya, dengan persiapannya, sekali salat mungkin butuh 15 menit, 20 menit. Ya, taruhlah setengah jam kali 5 cuma 2,5 jam, yes. Kita baca Quran paling 1/4 jam, ya. Ibadah yang mahdhah, ibadah yang mahdhah hanya membutuhkan waktu yang tidak banyak. Sementara kita sehari 24 jam. Sehari 24 jam. Nah, Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini sementara waktu kita untuk beribadah tidak sampai 10 jam per hari? Bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini? Maka para ulama menjelaskan caranya adalah kita merubah tradisi kebiasaan kehidupan kita bernilai ibadah. Kita berubah tradisi kehidupan kita yang biasanya ada tradisi kita lakukan bernilai ibadah. Dengan apa? Dengan meniatkannya sebagai ibadah. Seperti tatkala kita mau tidur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beristirahat, untuk bisa bangun lagi, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Makanya kita berdoa subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ya Allah, dengan Engkaulah aku meletakkan lambungku, dengan Engkaulah aku mengangkat lambungku. Kalau Kau pegang nyawaku, Kau tidak kembalikan lagi nyawaku ke bumi ini, maka ampunilah dosa-dosaku. Dan jika Kau kembalikan lagi nyawaku, maka jagalah nyawaku sebagaimana Engkau menjaga orang-orang yang saleh. Kita niatkan untuk istirahat supaya bisa beribadah. Jadi tidur kita bernilai ibadah. Kita makan juga demikian, niatkan untuk supaya kuat ibadah. Kita keluar bekerja, niatkan untuk mencari nafkah bagi anak dan istri. Dan mencari nafkah bagi anak dan istri adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban. Jadi itulah perbedaan antara orang yang berilmu, orang yang ikhlas dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang ikhlas, yang berilmu, perbuatan kesehariannya bisa bernilai menjadi ibadah. Sebagaimana kata Nabi SAW, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi bi wajhillah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah engkau mengeluarkan infak, mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya dengan engkau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah, kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu juga berpahala. Makanya dari sini terutama para laki-laki, bapak-bapak sekalian ya, kalau kita keluar rumah hendak bekerja, niatkan saya menjalankan perintah Allah. Allah yang menyuruh saya cari nafkah buat anak istri. Maka ini semua bernilai pahala. Ibu-ibu juga di rumah ngurus ini, ngurus anak, niatkan pahala, niatkan saya menjalankan perintah Allah untuk patuh kepada suami, ya, untuk mengurus keluarga, untuk mendidik anak-anak, semuanya berpahala. Dari sini kita tahu seorang mukmin 24 jam semuanya bernilai pahala. Seorang mukmin 24 jam sehari semalam semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ternyata dia di siang hari berpuasa misalnya, ya. Baik dia berpuasa maka argo pahala jalan terus. Ya, dari dia berpuasa berbuka argo pahala jalan terus, ya. Jadi kita berusaha menjalankan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita berusaha mengisi hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalil kedua, ayat halaman 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh kepada kaumnya sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, dan jauhilah taghut. Di sini sisi pendalilan dari ayat ini, pada ayat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu yang dimaksud apa? Ibadah yang dimaksud adalah tauhid. Karena dijelaskan oleh para nabi, seluruh nabi diutus kepada umatnya untuk mengatakan, "U'budullaha wajtanibut taghut." Sembahlah Allah saja dan jauhilah segala bentuk taghut, segala bentuk kesyirikan. Dan taghut itu kullu ma ubida min dunillah, seluruh yang disembah selain Allah wa huwa radin, dan dia ridha. Semua yang disembah kepada dari selain Allah itu adalah taghut. Dan banyak taghut di alam semesta ini, ya. Ada syaitan, ada jin, ada dewa, ya, bahkan para nabi ditaghutkan padahal mereka bukan taghut, tapi ditaghutkan, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali disembah, ya, batu, pohon dan banyak macam. Maka itulah makna ibadah yang dimaksud. Tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan segala penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seluruh tujuan nabi. Nabi seluruhnya diutus untuk menyuruh kepada tauhid. Nabi seluruhnya diutus untuk menyuruh kepada tauhid. Inilah fokus dakwah mereka, menyuruh kepada tauhid dan memperingatkan umatnya dari segala bentuk kesyirikan. Bukannya mereka tidak memperingatkan yang lain, tidak, mereka juga peringatkan yang lain, seperti Nabi Lut alaihissalam memperingatkan kaumnya dari praktek homoseksual, dilarang. Contohnya Nabi Syuaib juga memperingatkan kepada kaumnya agar tidak melakukan kecurangan dalam menimbang barang dagangan. Tetapi fokus utama mereka adalah apa? Masalah tauhid. Itu fokus utama, ya. Oleh karenanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun min allat." Para nabi adalah saling bersaudara satu bapak, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Satu bapak, ibu mereka berbeda, bapaknya satu, maksudnya agama mereka satu, dinuhum wahid. Kata para ulama menjelaskan hadis ini, al-anbiya'u
ikhwatun min allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Yang artinya para nabi seluruhnya adalah seperti anak-anak satu bapak lain ibu. Ibunya berbeda, bapaknya satu. Maksudnya apa? Syariat-syariat mereka berbeda, tapi tujuannya satu, sama-sama bertauhid. Sama-sama menuju kepada tauhid. Syariat Nabi Adam tidak sama seperti syariat Nabi Nuh. Syariat Nabi Nuh tidak sama dengan syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa tidak sama seperti Nabi Isa. Syariat Nabi Isa tidak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seluruhnya kembali kepada satu makna, sama-sama menyuruh kepada tauhid. Itulah makna para nabi, ibunya beda, bapaknya satu, maksudnya syariatnya berbeda, ya, tetapi sama-sama menyuruh kepada tauhid. Oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang menafsirkan tadi firman Allah, ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang menyeru untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Dan saya ingatkan, ini bantahan yang telak bagi dai-dai pluralisme. Dai-dai pluralisme dan dai-dai liberalisme, mereka mengatakan para nabi bersepakat dalam banyak perkara. Perkara-perkara tersebut bukan perkara tauhid menurut mereka. Perkara yang disepakati oleh para anbiya, para nabi adalah masalah-masalah sosial. Kata mereka para nabi bersepakat, ya, untuk menyuruh kepada keadilan, menyuruh kepada persamaan antara laki dan wanita, menyuruh kepada kebebasan, ya, menyuruh kepada humanisme, kemanusiaan dan seterusnya. Ya. Kemudian mereka menafsirkan firman Allah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa." Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju kepada kalimat yang satu. Kata mereka kalimat yang satu tadi maksudnya sama-sama kita menuju kepada kemanusiaan, kepada keadilan, kepada persamaan. Dan ini adalah omong kosong yang besar. Tidak benar. Yang benar bahwasanya mereka sepakat dalam apa? Tauhid. Faham? Mereka bersepakat pada kalimat tauhid berdasarkan hadis ini. Al-anbiya ikhwatun min allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi, ya, adalah saudara-saudara sebapak, ibu mereka berbeda-beda, agama mereka satu. Seluruh para ulama yang menafsirkan hadis ini, saya nukilkan dalam buku saya tadi, seperti Al-Qadhi Iyad, An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Iraqi, As-Suyuti, ya, semua menjelaskan dinuhum wahid, bapak mereka satu, agama mereka satu, maksudnya tauhid. Jadi meskipun syariat mereka berbeda, tapi sama-sama menyeru kepada apa? Tauhid. Itu titik poin persamaan antara seluruh para nabi. Memang sama seluruh para nabi juga menyeru kepada keadilan, juga menyeru kepada keadilan, kemanusiaan. Tapi bukan keadilan dan kemanusiaan dan persamaan versi orang-orang pluralisme. Mereka mengatakan para nabi menyeru kepada persamaan, keadilan, kemanusiaan, tapi versi pluralisme, kebebasan versi pluralisme, dan ini salah. Ya. Para anbiya seluruhnya menyeru kepada perkara-perkara sosial ini, tapi yang paling poin utama adalah menyeru kepada apa? Tauhid. Berdasarkan firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada tauhid. Oleh karenanya, tatkala Nur Khalis Majid CS dalam bukunya Fikih Lintas Agama mencoba menafsirkan firman Allah, "Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa." Wahai ahlul kitab sekalian, marilah menuju kepada satu perkataan yang sama. Kata mereka, inilah poin kesamaan. Poin kesamaan maksudnya masalah sosial tadi. Dan ini adalah bentuk pemahaman yang ngawur. Ya. Karena orang-orang liberal itu kalau sudah berdalil dengan ayat, mereka sering putuskan ayat, tidak dilanjutkan. Seperti orang mabuk yang kemudian masuk ke masjid, kemudian melarang-larang orang sholat, memaki-maki orang sholat dengan berkata, ngapain kalian sholat? Karena Allah berfirman, apa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Tidak dilanjutkan ayatnya. Padahal selanjutnya alladzina an salatihim apa? Sahun. Itu orang yang lalai dari salat, itu baru celaka. Sama ayat ini, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kalian menuju kepada perkataan yang sama. Maksudnya apa? Allah lanjutkan, alla na'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wala yusyrika ba'duna ba'dan. Ya, Allah ta'budu illallah, kemudian kata wala ya
wala nusyrika billahi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Marilah kita menuju kepada perkataan yang sama, yaitu jangan beribadah kecuali kepada Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah, dan jangan menjadikan sebagian yang lain sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalimat sawa, perkataan yang sama antara kita kaum muslimin ahlul kitab, yaitu yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipahami oleh orang musyrikin dahulu. Ayat ini ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius. Raja Heraklius, Rasulullah SAW kirimkan surat kepada beliau, ila azimir Rum, Herakl, kepada Heraklius penguasa Romawi, aslim taslam, masuk Islamlah engkau akan selamat. Kalau kau tidak masuk Islam, fa in tawallait fa inna ma 'alaika itsmul arisin. Kalau kau tidak masuk Islam, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kemudian Nabi menyebutkan firman Allah, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla nusyrika bi wal alla na'budu illa Allah wa nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Marilah kita menuju perkataan yang sama, yaitu tidak berbuat syirik kepada Allah. Heraklius paham ayat ini, bahwasanya untuk bisa menuju kepada kalimat yang sama harus masuk Islam, dan dia tidak mau masuk Islam. Maka sungguh celaka orang-orang liberal yang ternyata Heraklius lebih paham tentang ayat ini daripada mereka yang mengaku Islam. Paham atau tidak? Jadi Heraklius yang Nasrani paham ayat ini, sementara orang-orang liberal yang KTP-nya Islam tidak paham tentang ayat ini. Ya. Jadi saya ulangi, ya, titik poin sama di antara para anbiya seluruhnya adalah menyuruh kepada tauhid. Bukan berarti mereka melalaikan yang lain, tidak, mereka juga berbicara tentang sosial, tentang kemanusiaan, tentang keadilan. Tapi poin yang paling utama adalah masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang pluralisme, ya, merubah hakikat ini. Mereka berusaha menyuruh kepada persamaan dalam sosial, ya, sehingga mereka mengorbankan tauhid. Sudah, kita enggak usah bicara tauhid, yang penting sama dalam masalah sosial, ya. Kalau begitu percuma kerjaannya Nabi Sulaiman alaihissalam kirim surat kepada Ratu Bilqis, ya. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin, wahai Ratu Bilqis, kalian datanglah masuk Islam. Kenapa? Karena Ratu Bilqis sudah hidup makmur sama rakyatnya. Nabi Sulaiman mengusik kemakmuran mereka. Nabi Sulaiman mengusik ikut campur dalam urusan mereka. Kenapa? Karena mereka menyembah matahari. Ya. Kalau seandainya yang disuruh adalah perkara dunia tok, yang ngapain Nabi Sulaiman kirim surat kepada Ratu Bilqis? Ngapain Nabi SAW kirim surat kepada Raja Romawi Heraklius sementara mereka sudah menjalankan sosial kehidupan manusia mereka? Ya. Tetapi Rasulullah SAW mengusik ketenangan mereka karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman mengusik ketenangan Ratu Bilqis karena Ratu Bilqis menyembah matahari, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, dalil yang ketiga, lihat halaman 30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. Jika salah seorang dari kedua orang tua atau keduanya sudah mencapai masa jompo di sisimu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua uff, yaitu wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak mereka berdua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan hendaknya engkau mengucapkan kepada mereka berdua dengan perkataan yang mulia. Waqfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah, rendahkanlah, ya, dirimu di hadapan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah, ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala masih kecil. Inti daripada dalil yang ketiga ini, ya, adalah pada poin yang pertama. Di awal ayat kata Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, ya. Jadi ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, ya. Telah melakukan kesyirikan. Barang siapa beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah, itulah hakikat kesyirikan. Barang siapa yang berdoa kepada Allah sekaligus berdoa kepada Nabi Isa, itulah kesyirikan.
Barang siapa berdoa kepada Allah sekaligus berdoa juga kepada Nabi Muhammad SAW, itulah kesyirikan. Barang siapa berdoa kepada Allah kemudian sekaligus berdoa kepada wali, kepada mayat, itulah kesyirikan. Maka Allah mengatakan, ya, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Setelah itu Allah berbicara tentang masalah kedua orang tua. Kata Allah, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ini konsekuensi dari tauhid. Kalau Anda benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Anda pasti mengagungkan kedua orang tua. Ya. Kenapa? Karena Allah menggandengkan berbakti kepada orang tua dengan hak Allah dalam banyak ayat. Di antaranya ayat ini. Allah menggandengkan hak orang tua dengan hak Allah yang teragung, yaitu hak bertauhid. Maka jika seorang benar-benar mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah dengan benar, harusnya dia mengagungkan hak kedua orang tua. Makanya Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya berbakti kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Dengan sebakti-baktinya. Ibu-ibu tahu bahasa Arab? Dikit-dikit ya. Kata Allah, wabil walidaini ihsana. Kalau dalam bahasa Arab, wabil walidaini ihsana, ini secara i'rabnya adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu tujuannya bermacam-macam, di antaranya adalah litta'kid. Litta'kid artinya untuk penekanan. Ya. Contohnya saya berkata Darabtu Muhammadan. Saya katakan saya telah memukul Muhammad. Artinya saya telah memukul Muhammad. Tetapi kalau saya tambah dorban, ini maf'ul mutlak, berarti saya telah memukul Muhammad dengan sekeras-kerasnya, dengan sebenar-benar apa? Pemukulan. Namanya darabtu apa? Dorban. Sama. Wabil walidaini ihsana, asalnya adalah, secara asalnya dalam Al-Quran, tapi Allah singkatin, harusnya begini. Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Wa ahsinu. Ini fiilnya, ini maf'ul mutlaknya. Jadi maknanya berbuat baiklah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah tidak memerintahkan kita hanya sekadar berbuat baik kepada orang tua. Ya, tapi Allah menyuruh untuk sebakti-baktinya. Apalagi Allah gandengkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan bagi kita semua, bagi yang masih punya kedua orang tua, hendaknya berbakti kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya, ya, dengan sebakti-baktinya. Bukan hanya sekadar berbakti, tetapi sebakti-baktinya mumpung masih ada orang tua yang hidup yang bisa kita temui. Baik, kita lanjutkan. Oleh karenanya dalam banyak ayat Allah gandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Lihat halaman 31 saya nukilkan, ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Kata Allah, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana." Dan ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah Allah, jangan kalian menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tua. Ternyata perintah berbakti kepada orang tua bukan cuma dalam syariat Islam. Bani Israel pun dan nabi-nabi sebelumnya juga disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di sini digandengkan dengan larangan untuk berbuat syirik. La ta'buduna illallah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Demikian juga Nabi Isa. Waktu dia pertama kali bisa berbicara, apa dia katakan? Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kata Nabi Isa, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku kitab Injil, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan bayar zakat,
Dan Allah mewasiatkan kepadaku wa barram biwalidati agar aku berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya dan Allah tidak menjadikan aku sombong dan angkuh untuk tunduk kepada kedua orang tuaku. Allah larang Nabi Isa untuk sombong dan angkuh di hadapan orang tua. Kenapa? Kalau engkau sombong wahai Isa, kau akan syaqiyya, kau akan celaka. Kau akan celaka. Ya. Jadi bukan cuma kita yang disuruh berbakti kepada orang tua, para nabi juga disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Allah juga menggandengkan perintah bersyukur kepadanya dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Allah suruh berterima kasih kepada Allah sekaligus berterima kasih kepada kedua orang tua. Harus tahu diri ya. Anda dulu dirawat oleh orang tua, dalam perut orang tua, setengah mati ayah ibu merawat kita, maka kita harus tahu diri berterima kasih kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi SAW juga berkata, ridha Rabbi fi ridhal walid, wa sakhatul Rabbi fi sakhatil walid. Keriduan Allah berada pada keriduan orang tua. Ya. Dan kemurkaan Allah berada pada kemurkaan orang tua. Jangan sampai buat orang tua murka. Tapi buatlah orang tua ridha, ayah dan ibu kita ridha kepada kita. Tatkala ada seorang datang kepada Nabi SAW, kemudian minta izin untuk berjihad. Nabi tidak izinkan. Dia datang lagi minta izin untuk berjihad. Maka Nabi tahu ibunya masih hidup, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, ilzam rijlaha fathammal jannatu. Lazimilah kaki ibumu, sungguhnya surgamu ada pada kaki ibumu. Ya, ini sering kita dengar, surga berada pada kaki ibu. Dan itu ada hadisnya ya. Ilzam rijlaha fathammal jannah. Ya. Lazimilah kaki ibumu, sungguhnya surga ada di sana. Ini adalah bahasa kiasan dari Nabi SAW, artinya kita merendah di hadapan Nabi. Ya, di hadapan orang tua, ya. Tunduk di hadapan orang tua, patuh kepada orang tua, ya, seakan-akan kita melazimi kakinya. Karena dalam kepatuhan kita kepada orang tua, disitulah ada surga. Lihat dalam ayat ini, kita kembali kepada ayat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat ayat halaman 30, ya, kembali kepada ayat. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. Jadi indaka itu dalam pemeliharaanmu. Indaka artinya dia tinggal bersamamu. Ini kata para ulama dalil seorang berusaha agar orang tuanya hidup bersama dia. Karena tatkala dia membiarkan dia membawa orang tuanya tinggal di rumahnya, dia telah membawa pintu surga ke rumahnya. Ya. Jangan malah over-over lempar-lempar ke kakak atau adik. Ini kejadian banyak kejadian seperti kamu aja yang ngurus ibu, kamu aja kenapa ibu cerewet, ibu ini, ibu namanya orang tua. Ibu-ibu sekarang nanti juga besar cerewet kalau sudah tua. Ya. Dulu nuduh orang tua cerewet, nanti ibu-ibu juga kalau sudah tua pada cerewet. Ya. Sekarang aja belum tua sudah pada cerewet, apalagi kalau sudah tua. Oleh karenanya itu sudah kondisi yang umum. Orang tua kalau sudah tua mereka apa? Cerewet ya. Ngomong banyak, kemudian ngomel-ngomel. Akhirnya sang anak tidak sabar. Apalagi didukung sama istrinya. Sudah jangan, saya enggak mau tinggal sama ibumu ya. Didukung sama istrinya untuk durhaka kepada orang tua. Akhirnya orang tuanya tidak boleh tinggal di rumahnya ya. Padahal Allah memotivasi agar orang tua tinggal bersama kita, ayah atau ibu. Kecuali kalau kita sudah tawarkan, ibu enggak mau, itu lain cerita. Ada ibu-ibu yang sangat baik. Kita tawarkan, Bu, tinggal di rumah, Bu. Ibu belum bisa, ibu masih rindu pingin tinggal di rumah lama, banyak kenangan tidak bisa ditinggalkan. Itu lain cerita. Ini kita sudah tawarin. Ada ibu lagi, Bu, tinggal di rumah sama saya. Ibu takut nanti menyinggung istrimu. Lebih baik kita jauh tapi kita saling sayang daripada satu rumah nanti bertengkar. Ada ibu yang mengerti seperti itu ya. Oleh karenanya, tapi kita tawarkan. Ya, jangan kita bilang alhamdulillah ibu enggak mau di rumah, jangan. Ya, pintu surga kita lepaskan, pintu surga bawa ke rumah ayah dan ibu ya. Sabar dengan apa yang mereka lakukan ya. Oleh karenanya Allah mengatakan indaka ya. Maka sungguh aneh di sisimu, kata Allah, di sisimu berusaha orang tua tinggal bersama kita. Maka sungguh aneh. Kita tahu seorang ibu, seorang wanita, terkadang anaknya 10 dia bisa mengayomi anaknya seluruhnya 10 orang tersebut. Tapi tatkala dia sudah tua, anaknya 10 tidak bisa mengayomi satu orang. Dia over ya. Lempar sana, lempar sini. Saya mau cerita ya, saya sudah cerita mungkin, tapi saya mau cerita lagi enggak apa-apa ya. Jadi saya dengar ceritanya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang seorang wanita yang dia menikah dengan seorang lelaki dan wanita ini punya teman wanita yang lain tapi cacat.
tidak bisa ngomong dan jalan merangkak. Maka kemudian wanita ini mengatakan kepada suaminya, bagaimana kalau kita merawat teman saya tersebut? Kata, oh silakan, kita ngerawat orang, dapat pahala. Tinggal di rumah. Akhirnya suaminya merasa risih, gimana dia tinggal di rumah bersama kita sementara dia bukan mahram saya. Kata istrinya, ya kalau begitu nikah saja. Nikah ya. Dengan wanita yang cacat, tidak bisa ngomong, tidak bisa ini, dalam kondisi merangkak. Akhirnya dinikahilah oleh sang suami. Ya. Istrinya senang suaminya menikahi wanita tersebut supaya bisa tinggal di rumah. Dan suaminya merasa dia sebagai suami yang adil, dia harus menjalankan tugasnya sebagai suami. Maka dia menggauli istri yang pertama dan juga menggauli istri kedua yang cacat tersebut. Ya, dari fisik mungkin tidak menarik, tapi dia tahu wanita ini juga punya syahwat, ya harus dipenuhi ya, hasratnya. Maka dia gauli dua-duanya. Qadarullah ternyata istri pertamanya itu yang baik tadi ternyata mandul, tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya. Kemudian akhirnya istri yang cacat ini justru punya anak. Anak pertama dan anaknya tidak cacat. Anak kedua tidak cacat, sampai anak keempat kalau enggak salah. Setelah dia melahirkan anak yang keempat, meninggal. Meninggal wanita cacat tersebut. Maka yang merawat anak-anaknya istri yang pertama yang tidak cacat. Subhanallah, Allah memberikan rizki anak-anak melalui wanita yang lain. Setelah anak-anak ini besar, anak-anak ini kata Syekh Abdul Razak kalau enggak salah di Jeddah, rebut-rebutan untuk melayani ibu mereka yang bukan ibu kandung ini. Ya. Sampai kalau sudah jatah, pokoknya hari ini sama kakak yang pertama. Pokoknya sudah jatahnya sebelum waktu tank sudah nunggu di bawah. Ibu harus pindah ke rumah saya. Jadi mereka bagi-bagi tugas. Hari ini sama kakak pertama, hari ini sampai hari ini kakak kedua, hari ini sampai saudara ketiga dan seterusnya. Ya. Ini yang kita ingin. Jadi kita ingin rebut-rebutan untuk bisa merawat orang tua kita. Apalagi mereka sudah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Jadi seorang berusaha mengizinkan orang tuanya untuk tinggal bersamanya, kecuali kalau orang tuanya tidak mau dengan alasan tertentu, maka kita hormati perasaan orang tua ya. Karena orang tua juga punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri. Yang penting kalaupun mereka tidak tinggal bersama kita, kita harus tetap terus menyokong, membantu dengan semampunya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka sudah mencapai masa tua, fala taqul lahum uffin, maka jangan berkata uff kepada mereka ya. Dan uff kata para ulama dalam bahasa Arab adalah kalimat terendah yang menunjukkan kejengkelan. Kalimat terendah yang menunjukkan kejengkelan. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kita mungkin cih, bahasa Arab uff. Seandainya ada kalimat yang paling rendah yang menunjukkan kejengkelan lebih rendah daripada uff, maka akan didatangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapi ternyata kalimat yang paling rendah yang menunjukkan kejengkelan adalah uff. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya namanya durhaka adalah menunjukkan kejengkelan kepada orang tua. Itu adalah bentuk apa? Durhaka. Saya kata para ulama, Anda memandang orang tua Anda dengan pandangan sinis, pandangan jengkel, itulah durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Ya, tidak boleh kita mengucapkan, kalau kita pun jengkel kita pendam. Ya, jangan kita marah di depan orang tua. Kita bisa nasihati orang tua dengan kata-kata yang baik. Jangan menunjukkan kejengkelan ya. Karena bentuk jengkel dengan saja Allah larang. Dan segala bentuk kejengkelan, tadajur baik dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan pandangan, ini semua adalah bentuk durhaka, dan durhaka kepada orang tua adalah dosa paling besar. Seorang harus mengerti akan hal ini ya. Ya, sampai-sampai Ali Zainal Abidin, ya Ali bin Husain Zainal Abidin terkenal adalah seorang lelaki yang sangat berbakti kepada ibunya. Tetapi anehnya sahabat-sahabat yang mengatakan, kami heran lihat Anda tidak pernah makan sepiring dengan ibu Anda. Kata dia, saya tidak berani makan sepiring dengan ibu saya. Saya khawatir tatkala saya makan ada makanan yang dilirik oleh ibu saya duluan makan makanan tersebut. Saya tidak ingin menyakiti hati apa ibu saya ya. Oleh karena seorang berusaha tidak membentak kedua orangnya. Kalau orang tua lagi marah, mungkin telepon kita, bentak-bentak kita, udah kita diam aja udah. Iya Bu, gitu aja, jangan dilawan ya, jangan dilawan. Ini orang tua kita. Ya, kalau kita mengagungkan orang tua berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menyuruh kita mengagungkan orang tua.
Tapi kalau kita bentak, kita lawan, kita bantah, berarti kita kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, dan janganlah membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah bagi keduanya perkataan yang mulia. Artinya apa? Kita berusaha milih-milih kata tatkala berbicara dengan orang tua. Sebagaimana kalau kita bisa memilih-milih kata tatkala berbicara dengan teman, berbicara dengan kawan, berbicara dengan bos, berbicara dengan ustadz dengan kata-kata yang enak, maka orang tua lebih utama. Anda menghormati orang tua lebih utama daripada menghormati ustadz, ya. Ya, tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an hormati ustaz, ada dalilnya? Enggak ada. Tapi Al-Qur'an menghormati orang tua banyak dalilnya, ya. Kalau kita berbicara dengan ustaz, assalamualaikum ustaz, mohon maaf saya punya pertanyaan, kita bisa mengatur kata dengan baik. Kenapa dengan orang tua tidak bisa, ya? Kenapa dengan orang tua tidak bisa? Maka kita berusaha merendahkan diri, ya, di hadapan orang tua, jangan angkuh. Ada seorang alim ulama, ya, kalau tidak salah namanya Mansur bin Mu'tamir, ya. Dia memiliki murid-murid, ya, ngajar ilmu hadis, ya. Tatkala tiba-tiba dia lagi mengajar murid-muridnya, ibunya keluar dengan suara keras mengatakan, "Wahai Mansur, si fulan menghendaki engkau untuk menjadi hakim dan kau tidak mau, fata'ba, dan kau tidak mau." Dibentak oleh ibunya. Ibunya orang awam, sementara Mansur orang yang alim. Maka Mansur hanya menundukkan kepalanya, sama sekali tidak berani menatap ibunya, ya. Dia tidak mengatakan, "Bu, ibu enggak ngerti, ya. Kalau jadi hakim itu berat. Bisa masuk neraka gara-gara jadi hakim. Saya tidak mau jadi hakim." Dia tidak mau ngomong begitu, dia diam aja, ya. Maka jangan kita merasa angkuh di hadapan ibu kita. Ibu kan ngerti, ibu kan dulu jadul, kita kan zaman sekarang lain, ya. Jangan samakan dengan zaman ibu, enggak. Ibu enggak ngerti tentang masalah kerjaan, ibu enggak ngerti. Udah kita, kalau kita tolak dengan bahasa yang halus, jangan merendahkan, jangan sekali sedikit pun mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kita merendahkan apa? Orang tua. Tidak ngertilah, tidak inilah, tidak pahamlah, jangan. Meskipun Anda sudah mencapai gelar tertinggi, Anda harus menghormati kedua orang tua. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala punya ibu, ya. Pernah punya masalah, bertanya kepada Al-Imam Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah sudah berfatwa, dia tidak mau dengar. Kata ibunya, "Saya tidak mau dengar kecuali dari si fulan." Si fulan itu di masjid pandai berorasi, tapi ilmunya ilmunya kurang. Dan orang yang paling alim di zaman tersebut Al-Imam Abu Hanifah. Semua orang tahu yang paling alim Imam Abu Hanifah. Ya, makanya ada perkataan ulama, "Azhadun nasi fil alim ahluhu." Orang yang paling kurang menghargai seorang alim biasanya keluarganya sendiri. Ya. Ada seorang ustadz mungkin orang-orang hormat sama dia, tapi mungkin dia diomel-omel sama kakaknya, diomelin sama adiknya, diomelin sama istrinya, diomelin sama orang tuanya. Padahal sama orang lain semuanya hormati dia, semuanya orang, ya, tapi demikianlah kenyataannya. Terkadang orang alim itu yang paling kurang menghargai dia adalah keluarganya sendiri. Nah, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala orang alim terkenal dan ibunya tahu dia alim, tapi ibunya tidak mau dengar fatwanya, maunya dengar dari orang lain. Orang itu karena pintar berorasi, mungkin ibunya senang dengar ceramahnya, padahal ilmunya enggak ada. Akhirnya dia minta Abu Hanifah untuk ngantar dia. Abu Hanifah ngantar ke orang alim tersebut. Mungkin orang alimnya masih ceramah, Abu Hanifah mungkin duduk mendengarkan. Ya, bayangkan orang alim, ulama besar dengar ceramah orang yang ilmunya kurang, ya. Setelah itu Abu Hanifah datang kepada orang alim tersebut, mengatakan, "Wahai fulan, ini ibu saya mau bertanya kepada engkau tentang suatu permasalahan." "Loh, kok enggak tanya sama kamu?" "Dia maunya sama kamu." "Ya udah, makanya saya antar dia karena dia ingin bertanya sama kamu." Akhirnya ya sudah, enggak apa sini. Ibunya tanya kepada orang ini, "Gimana, ada masalah begini-begini, bagaimana jawabannya?" Kata orang ini, "Menurut Anda bagaimana Abu Hanifah? Apa fatwa kalau begini?" Kata Abu Hanifah, jawabannya gini. Kata, "Ya itu jawabannya," katanya. Jawabannya itu. Jadi, tapi Al-Imam Abu Hanifah dengan tawadhu'nya menemani ibunya, ya. Padahal dia tahu jawabannya dan dia tahu kapasitas orang tersebut tidak memiliki ilmu dibandingkan dengan dia. Tetapi karena rendah hati di hadapan ibunya, maka dia pun membantu ibunya, ya. Seperti ada juga kisah di zaman Utsman radhiyallahu anhu, ada seorang salaf yang dia memiliki korma. Waktu itu korma lagi mahal. Tiba-tiba ibunya ingin makan jumar. Jumar itu jantung korma. Diambil dari batang korma. Kalau ingin diambil jumar tersebut, korma tersebut harus ditebang, dibelah, diambil jantung korma dan enak. Jadi harus mati dulu.
Ibunya tahu-tahu ingin makan tersebut, sementara korma lagi mahal-mahalnya. Maka dia pergi ke pohon korma tersebut, dia tebang kormanya untuk ambil jumarnya untuk dikasihkan kepada ibunya. Orang-orang pada mencela dia. Kamu kok tahu korma lagi mahal, kok malah dirusakin, ditebang. Kata dia, ibu saya lagi pingin makan ini dan kebetulan saya mampu. Saya khawatir suatu saat ibu saya ingin sesuatu, saya tidak mampu menghadirkannya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, kalau ibu kita ingin sesuatu dan ibu kita jarang minta-minta ya. Ya, kita juga harus mengerti, jangan tunggu ibu minta. Apa yang ibu kira-kira orang tua kita, bapak kita, ibu kita memerlukan dan kita mampu, kita sediakan tanpa harus meminta. Orang tua terkadang punya rasa malu untuk minta kepada anaknya, sementara kita enggak punya malu kalau minta sama orang tua. Ya. Ya, kalau kita tahu kira-kira dia butuh ini, Bu, kita tawarkan, Bu, mau ini enggak, mau ini enggak, tanya, tawarin terus. Jangan tunggu dia minta, dia punya harga diri juga. Ya, jangan tunggu dia minta. Kalau kita mampu, kita sediakan sebelum dia minta. Kalau pas dia lagi minta, berarti lagi kepingin. Kalau kita punya, kita penuhi. Jangan kita tunda-tunda, ya. Jangan kita tunda-tunda. Karena ada suatu saat ibu kita minta sesuatu, ayah kita minta sesuatu, kita enggak mampu. Ada suatu saat ibu kita enggak bisa lagi minta sama kita, dia sudah meninggal dunia, ya. Oleh karena mumpung dia masih hidup, masih meminta kepada kita, ini pahala luar biasa. Lebih daripada bersedekah kepada anak yatim, daripada dakwah kepada yang lain, ini paling top ini bersedekah kepada orang tua. Pahala paling besar. Maka orang harus cerdas, tahu pintu surga mana yang paling besar. Pintu surga paling besar adalah berbakti kepada kedua orang tua, menyenangkan hati kedua orang tua. Ya. Tapi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha seorang lemah lembut kepada orang tua, berkata-kata yang terbaik. Kata Allah, "Wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah." Rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakanlah kedua orang tuamu selalu, ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala masih kecil. Ingat itu, ya. Ingat doa ini, kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala masih kecil, ya. Mungkin kita lupa dulu kita kecil seperti apa, ya. Ya, kita lupa dulu kita, tapi saya rasa kenangan kita masih ada. Orang tua yang gendong kita, orang tua yang nyuapin kita, orang tua yang mandikan kita. Saya rasa kenangan kita belum hilang meskipun kita sudah berumur sekian. Itu tidak boleh kita lupakan. Kalau Anda lupa bagaimana kebaikan orang tua Anda waktu masih kecil, ingat bagaimana istri Anda sekarang tatkala mengandung putra Anda, ya. Tahu bagaimana susahnya istri Anda. Demikianlah ibu Anda dulu seperti itu. Kita bisa rasakan kalau anak kita sakit luar biasa. Oh, istri kita nangis-nangisnya luar biasa, tidak bisa tidur, ya. Ya, susah, ya. Maka orang tua dulu kira-kira seperti itu, ya. Saya punya anak saja sekarang umur 2,5 tahun, Abdul Razak, ya. Kemarin beberapa hari yang lalu panas, ya. Subhanallah enggak bisa tidur. Nanti tahu-tahu gini, Umi, suruh gosok-gosok. Ini pinter suruh gosok-gosok. Kata istri saya, kayak nenek-nenek aja digosok. Tapi istri saya enggak bisa tidur akhirnya. Dikit-dikit dia minta apa? Digosok. Di sini orang tua kita dulu seperti itu. Gosok-gosokin apa, ya. Gosok-gosokin anak kita waktu masih kecil. Dulu kalau kita takut, siapa yang kita teriakin? Pasti mama, ya enggak ada kita bilang ya Allah, ya Robbi, enggak ada dulu. Dulu kita teriak apa? Mama. Kalau udah peluk mama kayaknya dunia ini milik kita semuanya, sudah. Ya. Sekarang kita lupakan orang tua kita, ya mungkin sudah jompo, sudah tua. Enggak boleh seperti itu, ya. Jadi kita berusaha berdoa, dan bahkan sebagian salaf mengatakan setiap kita salat setelah tasyahud jangan lupa baca doa ini. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, berusaha dalam setiap salat karena orang yang paling utama kita doakan adalah kedua orang tua kita, ya. Ya, kedua orang tua kita, dan baik mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Tayyib, kita lanjutkan hadis yang atau dalil yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Kata Allah, sembahlah Allah saja dan janganlah berbuat syirik kepadanya sama sekali. Ya, jangan berbuat syirik sama sekali. Di sini ada dua keumuman dalam ayat ini. Dalam ayat ini ada dua keumuman. Ini keumuman yang pertama, dan ini keumuman yang kedua. Adapun keumuman yang pertama,
Ada kaedah dalam usul fikih bahwasanya setiap fiil, setiap kata kerja, ini verb kata kerja, dia pasti mengandung masdar dan waktu. Jadi kalau kata kerja fiil madhi, ya kata apa itu? Yang menunjukkan masa lalu ya. Fiil madhi menunjukkan masa lalu, itu menunjukkan masdar yaitu perbuatan plus waktu masa lalu. Seperti daraba Muhammadun, ya. Contoh daraba Muhammadun, ya. Daraba Muhammadun. Muhammad memukul. Daraba Muhammadun. Ini fi'il madhi. Ini fi'il apa? Al-madhi. Berarti kalimat daraba ini mengandung apa? Kata perbuatan darban plus waktu al-madhi, waktu masa lampau, madhi. Jadi perbuatan pemukulan tersebut terjadi di masa lampau. Kalau saya bilang yadribu Muhammadun, ini fi'il mudhari'. Fi'il apa? Al-mudhari'. Al-mudhari' dan ini menunjukkan perbuatan darb plus al-mustaqbal atau yang sekarang. Atau artinya Muhammad sedang memukul atau Muhammad akan memukul. Pemukulan tetap ada pada fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Terjadi pemukulan, yang berbeda hanyalah waktunya. Kalau daraba artinya telah memukul, pemukulan telah terjadi. Kalau yadribu artinya sedang memukul atau akan apa? Memukul. Tetapi intinya kedua fi'il ini mengandung kata perbuatan darban yang dalam bahasa Arab namanya masdar. Nah, kalimat la tusyriku bihi syai'a, kita turunkan ini, la tusyriku bihi. La tusyriku bihi. Ini ada fi'il nahi, ada fi'ilnya, dan ini kalau kita keluarkan masdarnya jadi isyrakan bihi, syirik, artinya jangan berbuat syirik. Nah, isyrakan bihi ini adalah isim nakirah. Isim nakirah maksudnya tanwin. Maksudnya apa? Tanwin. Ibu-ibu enggak ngerti ya? Udah nonton aja. Tanwin. Nah, dalam kaidah usul fikih, kalau ada isim tanwin nakirah ini datang dalam konteks penafian atau konteks persyaratan, maka memberikan faedah keumuman. Dan ini konteks kalimatnya larangan, wala tusyriku bihi. Dan janganlah kalian berbuat apa? Kesyirikan. Berarti ini isim nakirah datang dalam konteks penafian, memberikan faedah keumuman. Sehingga kalau kita artikan wala tusyriku bihi itu artinya sama dengan jangan berbuat kesyirikan apapun. Paham? Apakah syirik besar atau kecil atau nampak atau tersembunyi dan lain-lain. Paham? Jadi la tusyriku bihi artinya jangan berbuat kesyirikan apapun, baik syirik besar maupun syirik kecil, syirik yang zahir maupun yang khafi, yang tersembunyi, syirik apapun. Ini keumuman yang pertama dari sisi jenis kesyirikan. Dari sisi apa? Sisi jenis kesyirikan. Di buku saya tulis juga kan, Bu? Iya. Ini saya biar menjelaskan lebih jauh. Keumuman yang kedua dari kalimat syai'an. Dan saya katakan tadi, isim ini tanwin atau tidak? Tanwin nakirah. Nakirah kalau datang dalam bentuk penafian, sama dia juga memberikan apa? Faedah keumuman. Dan kita bilang namanya syirik itu mengambil tandingan selain Allah digandengkan bersama Allah. Syirik itu, syarikat adalah mengambil tandingan selain Allah digandengkan bersama Allah.
Nah, kita sekarang sisi kedua keumuman dari sisi tandingan. Dari sisi siapa? Tandingan bagi Allah. Maka mencakup syai'an, apakah yang disembah selain Allah adalah nabi atau wali atau malaikat atau jin, apa lagi? Pohon. Terus pintar ibu-ibu ya, apa lagi? Hah? Pohon, batu, kemudian apa? Bata. Kemudian apa? Hah? Sunan, apa lagi? Habib, siapa lagi? Hah? Kebanyakan dan lain-lain. Paham? Jadi tidak boleh kita berbuat syirik dengan jenis syirik apapun, dan tidak kita boleh mengambil tandingan bagi Allah untuk digandingkan dengan Allah siapapun dia juga. Apakah dia nabi, wali, malaikat, jin, semuanya enggak boleh. Orang yang menjadikan Nabi Isa sebagai tandingan bagi Allah, maka dia musyrikin, orang Nasrani. Waktu ada seorang sahabat berkata kepada Nabi, Masya Allahu wa syi'ta. Dalam rangka untuk mengagungkan Nabi, dia mengatakan, Ya Rasulullah, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Rasulullah marah. Kata Rasulullah SAW, Aja'altani lillahi niddan, kau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau orang berdoa kepada Nabi, syirik. Orang berdoa kepada malaikat, syirik. Orang berdoa kepada wali, syirik. Berdoa kepada Habib, sudah mati berdoa, syirik. Berdoa kepada sunan, syirik. Maka tidak boleh kita mengambil tandingan bagi Allah apapun juga. Tidak boleh kita menyamakan makhluk dengan apa? Pencipta. Faham? Jadi sini kita tahu keumuman ada berapa? Ada 2 ya. Sudah Ibu? Sudah ya, sampai sini aja ya. Jangan lama-lama nanti hang. Belum hang? Ah, yang benar aja. Iya, syai'an fa syai'an katanya. Sedikit demi apa? Sedikit, jangan banyak-banyak. Nanti enggak masuk. Lanjut apa sudah? Lanjut ya, sampai 10 menit lagi. Taib. Habis ini tanya jawab, nanti biar tahu ya bahlul atau enggak akan ketahuan. Taib. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Dalil yang keberapa? Yang kelima. Lihat halaman 35 dan sampai 36. Saya bacakan ayatnya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah wahai Muhammad, marilah ku bacakan. Katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Akan aku bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian ya karena kalian takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, karena kami yang beri rezeki kepada kalian dan beri rezeki kepada mereka. Kalian yang beri rezeki adalah kami, anak-anak kalian juga yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali pembunuhan tersebut ada dasarnya seperti qisas dan yang lainnya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Demikianlah Allah mewasiatkan kepada kalian agar kalian berfikir. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kalian mendekati, mengolah harta anak yatim kecuali dengan pengolahan yang terbaik sampai sang yatim sudah mencapai dewasa. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan penuhilah timbangan dan takaran dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika kalian berucap maka ucapkanlah dengan keadilan meskipun terhadap karib kerabat. Wa bi ahdillahi aufu, dan tunaikanlah janji Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Inilah wasiat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian ingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan inilah jalanku yang lurus maka ikutilah.
Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maka kalian akan terpisah, terlepas dari jalan Allah yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah wasiat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian bertakwa. Taib. Apa sisi pendalilan dari ayat ini? Ayat ini Allah memerintahkan Nabi untuk menyebutkan perkara-perkara yang haram. Jadi kalau kita ngaji harus dua-duanya kita sampaikan, perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang baik yang dapat pahala. Kita juga ingatkan perkara-perkara yang haram yang berdosa. Ya. Jadi Nabi SAW munzir wa mubasyir, memberi peringatan dan juga sebagai pemberi kabar gembira. Kalau ada ngaji cuma mubasyir aja, gembira-gembira terus, motivasi terus, tidak pernah menyebut yang haram, ini juga salah. Kalau ada kajian yang sangar terus, haram-haram terus disampaikan, enggak ada yang baik-baiknya, ini juga salah. Harus dua-duanya, makanya targhib wa tarhib, memotivasi dan juga memberi peringatan. Ya. Motivasi dan juga memberi apa? Peringatan. Sebagai contoh, harus digabungkan dua-duanya. Ada sebagian ulama saya pernah dengar dia cerita begini. Seandainya Anda ya menyampaikan kepada anak Anda, wahai anakku, kalau kamu salat berjamaah, setiap kali salat berjamaah saya kasih 10 real. Kasih 35.000. Anaknya akan semangat atau tidak? Semangat. Setiap salat dia hadir. Pokoknya kalau saf pertama 10 real. Oh, anaknya semangat karena setiap salat dapat 10 real dari bapaknya. Dia hitung-hitung sudah seminggu ya. Sudah 10 kali dia salat, beli ada 100 kali dia salat, sudah berapa? Sudah 100 kali 10 sudah 1.000 real. Setelah 100 kali salat dia tagih sama ayahnya. Ya. Mana? Katanya sekali salat 10 real. Saya sudah 100 kali salat saf pertama. Akhirnya kasih berapa? 1.000 real. Setelah itu, terus nak, saya enggak mau salat lagi. Sudah cukup 1.000 real katanya. Sudah cukup. Nah, ini salah. Seandainya ayahnya bilang, kamu kalau salat dapat 10 real, kalau enggak salat dikurangi 5 real, ini baru dia salat terus. Karena ada targhib dan ada tarhib. Ada motivasi dan juga apa? Peringatan. Ya, maka dia akan salat terus. Nah, kalau enggak salat dikurangi 5 real. Ya. Maka demikian pula dalam berdakwah harus ada tabsyir wal indhar. Ada beri kabar gembira, kita bicara tentang surga, berbicara tentang fadilah, keutamaan salat ini, keutamaan ini, keutamaan. Kita juga berbicara tentang masalah keharaman untuk dijauhi. Ya. Dan keharaman yang pertama yang hendak dibacakan oleh Nabi kepada orang-orang musyrik adalah syirik kepada Allah. Apa kata Allah? Qul ta'alau. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kemarilah. Sini saya membacakan kepada kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Sini, inilah daftar haram-haram. Jangan cuma tahu yang boleh-boleh, yang daftar haram juga ada. Keharaman pertama yang Nabi sampaikan, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Jadi kalau kata para ulama, tauhid adalah awalul wajib alal mukallaf, perkara yang paling pertama harus diketahui oleh orang yang ditugaskan oleh Allah untuk beribadah, harus tahu yang pertama wajib adalah tauhid. Maka saya katakan juga perkara yang pertama yang harus diketahui yang haram adalah apa? Kesyirikan. Seorang harus paling ngerti tentang tauhid dan juga paling harus ngerti tentang masalah kesyirikan. Ya. Makanya kalau kita buka surat Al-Baqarah dari ayat pertama, maka pertama larangan yang datang dalam surat Al-Baqarah, kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah dan seterusnya adalah larangan kesyirikan. Pada ayat 21. Ya ayuhan nas ubudu. Perintah pertama tauhid. Yang pertama cerita alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Kemudian seterusnya cerita orang munafik seterusnya sampai kemudian datang perintah pertama tauhid. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, sembahlah Rabb kalian telah menciptakan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Yang telah menciptakan kalian, telah menurunkan hujan, telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Allah sebutkan nikmat-nikmat, setelah itu Allah sebutkan larangan pertama. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kalau begitu perkaranya, janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Jangan kalian berbuat kesyirikan padahal kalian tahu segala kenikmatan, segala rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikan adalah keharaman yang pertama yang harus diingatkan. Lihat di sini, setelah itu Allah menyebutkan dosa-dosa besar. Setelah syirik kata Allah, jangan bunuh anakmu. Bunuh anak dosa besar atau tidak? Dosa besar. Jangan berbuat zina.
Jangan bunuh orang, ya. Jangan mengolah harta anak yatim untuk kau makan sendiri, tidak dengan pengolahan yang baik. Jangan kemudian kata Allah, jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi takaran. Ya. Jangan lupa dengan perjanjian kepada Allah. Semuanya dosa-dosa besar yang Allah sebutin. Tapi dosa besar pertama yang Allah sebutkan apa? Jangan berbuat apa? Syirik. Yang menakjubkan dari ayat ini, ibu-ibu yang perhatikan dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, Allah menyebutkan tentang rentetan keharaman-keharaman. Di sela-sela rentetan keharaman Allah selipin satu perintah. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Ya atau tidak? Coba perhatikan ayatnya. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu. Janganlah kamu persukan sesuatu dengan dia. Berbuat bakti kepada orang tua itu haram apa harus? Harus. Ini perkara harus Allah selipkan di tengah-tengah berbagai macam keharaman. Artinya, ya, jangan durhaka kepada orang tua. Ya, bahasanya sama, jangan durhaka kepada orang tua, tapi Allah menggunakan lafal perintah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Padahal maksudnya jangan durhaka kepada orang tua, ya. Karena kalau durhaka mungkin banyak orang tidak lakukan, tapi berbakti orang banyak tidak lakukan. Orang mungkin tidak maki-maki ibunya tapi pelit sama ibunya. Benar? Ya tidak? Kalau maki-maki ibunya mungkin enggak, tapi kalau pelit iya. Maka perintahnya berbuat baik kepada orang tua, bukan hanya tidak memaki orang tua, tetapi berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi tidak mungkin seorang akan mengenal tauhid dengan benar kecuali setelah mengetahui lawannya. Ya, setelah mengetahui lawannya. Mengetahui tauhid dan juga harus mengetahui kesyirikan. Tapi sampai di sini saja, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.